Kelompok 11. Matkul Sejarah Peradaban Islam. Ahmad Zain dan Siti Nurjannah. Have a good time watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri Siti Nurjannah dan yang kedua ada rekan saya Ahmad Zain. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi materi kami mengenai asal mula kedatangan Islam di kawasan Asia Timur. Pembahasan materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan agama Islam di Cina, yang kedua, sejarah dan perkembangan agama Islam di Jepang, yang ketiga, sejarah dan perkembangan agama Islam di Korea. Selanjutnya, kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan agama Islam di Cina. Awal masuknya Islam di Cina pertama kali dibawa oleh sebuah rombongan yang dikirim oleh Khalifah Utsman pada 31 Hijriah atau setara dengan 651 Masehi, lebih kurang 16 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Rombongan itu diketahui oleh Sa'd bin Abi Waqqas yang merupakan paman Nabi. Yongwei, Maharaja Tang yang menerima rombongan itu memerintahkan pembinaan dan mendirikan sebuah masjid peringatan di Canton yang merupakan masjid pertama di negara itu dibina. Zaman dinasti Tang adalah zaman keemasan Cina dengan budaya kosmopolitan yang membantu memperkenalkan agama Islam. Pemersatuan orang Islam pertama di Cina terdiri dari para saudagar Arab dan Persia. Di kawasan tersebut, kabilah Huicai menerima Islam, dan nama tersebut menjadi permulaan kepada rujukan terhadap Hui-Hui atau Hui sebagaimana yang mereka kenali saat ini. Pada masa pemerintahan dinasti Tang tahun 618 sampai 907 Masehi, agama Islam masuk melalui jalur perdagangan darat dan laut atau jalur sutra. Adapun penyebar agama Islam yaitu pedagang Arab, oleh masyarakat Jepang disebut Hui-Hui. Agama Islam disebut Hui-Hui Chao atau Ting Cheng Zhao yang berarti agama suci. Orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Cina adalah Sa'd bin Abi Waqqas ketika Khalifah Al-Mansur dinasti Abbasiyah berkuasa di Baghdad. Kerajaan Husain de Tung meminta bantuan Khalifah untuk memerangi pemberontak. Khalifah pun mengirim 4.000 pasukan ke Cina dan pasukan tersebut berhasil menduduki kota-kota penting di Cina. Di antara pasukan itu ada yang kembali ke Baghdad dan ada pula yang menetap di Cina. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan menyebarkan agama Islam di Cina. Melalui inilah agama Islam berkembang di Cina. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Nurjannah, yakni sejarah dan perkembangan agama Islam di Jepang. Pada tahun 1890 terjadi peristiwa penting yang mempertemukan Jepang dan Islam. Peristiwa ini dikenal dengan kapal Entragul. Islam masuk ke Jepang pada abad ke-20 Masehi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang mulai membuka diri dan melakukan kontak dengan negara-negara luar, terutama negara jajahan serta sekutu Jepang seperti Turki. Masyarakat Jepang baru mengetahui adanya agama Islam. Hubungan Turki dan Jepang membawa dampak positif bagi perkembangan agama Islam di Jepang, karena kedua negara ini merupakan sekutu kuat dalam Perang Dunia ke-1. Abdul Rashid Ibrahim adalah salah satu pelarian dari Rusia ketika terjadi perang antara Jepang dan Rusia. Abdul Rashid Ibrahim datang ke Jepang pada tahun 1909. Pada saat itu, Abdul Rashid Ibrahim kemudian menyebarkan dakwah yang dilakukan secara individual kepada keluarga di Jepang sehingga banyak masyarakat Jepang yang masuk Islam.
Adapun orang Jepang pertama yang masuk Islam antaranya adalah Torajiro Yamada, kemudian disusul oleh Mitsutaro Takaoka pada tahun 1909. Dan masjid pertama yang dibangun oleh orang Muslim di Jepang adalah Masjid Kobe, yaitu pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1938, mereka membangun Masjid Tokyo yang saat ini menjadi masjid terbanyak di Jepang. Perkembangan Islam menjadi lebih baik setelah Perang Dunia Kedua, dan Islam mencapai puncak kejayaannya di Jepang pada tahun 1973. Namun perkembangan Islam di Jepang tidak sama halnya dengan perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang berada di Timur Tengah. Banyak tentara Jepang yang kembali ke negaranya dengan membawa ajaran Islam. Haji Umar Meta mendirikan organisasi Islam di Jepang tahun 1980. Dr. Shauki Futaki terpilih sebagai ketua JIC, Japan Islamic Congress, dan menjadi penyelenggara seminar Islam internasional di Tokyo pada Juli 1981. Selanjutnya yakni sejarah dan perkembangan agama Islam di Korea. Kehadiran pertama Islam dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9, selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan navigator Persia dan Arab. Menurut banyak geografer Muslim, termasuk penjelajah dan ahli geografi Muslim Persia abad ke-9, Ibnu Khurdadbi, banyak dari mereka menetap secara permanen di Korea, mendirikan desa-desa Muslim. Beberapa catatan menunjukkan bahwa banyak dari pemukim berasal dari Irak. Catatan lain menunjukkan bahwa sejumlah besar dari Syiah faksi Alawi menetap di Korea. Selanjutnya yang menunjukkan adanya masyarakat Muslim Timur Tengah di Silla adalah patung-patung wali kerajaan dengan karakteristik khas Persia. Pada gilirannya, umat Islam banyak kemudian menikah dengan wanita Korea. Beberapa asimilasi ke Buddhisme dan Shamanisme terjadi karena isolasi geografis Korea dari dunia Muslim. Masuknya Islam di Korea memberikan perubahan bagi Korea, salah satunya yaitu semakin rapatnya hubungan Korea Selatan dengan negara-negara Islam lainnya, terutama sektor ekonomi. Pada tahun 1962, pemerintah Malaysia menawarkan hibah sebesar 33.000 US dollar untuk sebuah masjid yang akan dibangun di Seoul. Namun, rencana itu gagal karena inflasi, dan Masjid Pusat Seoul akhirnya dibangun di Seoul lingkungan Itaewon pada tahun 1976. Sebuah masjid megah atas prakarsa Persatuan Umat Muslim Korea di bawah pimpinan Haji Sabir Suh. Pada tahun 1980 Masehi, yang didirikan sebuah perguruan tinggi Islam yang terdiri dari 15 fakultas. 4 diantaranya merupakan Fakultas Syariah, Bahasa Arab, Ilmu Perbandingan Agama, dan Fakultas Sejarah Islam. Baik, terima kasih dari saya. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi tadi, bahwa seiring dengan perkembangan zaman, agama Islam juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa agama Islam pada mulanya hanya berada di kawasan studi Arabia saja. Namun lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, agama Islam pun semakin meluas dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Asia Timur, khususnya Cina. Islam datang ke Cina di tahun kedua pemerintahan Kaisar Yongwei dari dinasti Tang, yaitu pada 31 Hijriah atau setara dengan 651 Masehi di masa pemerintahan Khalifah Utsman. Selanjutnya ada Jepang. Pada tahun 1890 terjadi peristiwa penting yang mempertemukan Jepang dan Islam. Peristiwa ini dikenal dengan Kafal Entergol. Islam masuk ke Jepang pada abad ke-20 Masehi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan Korea, kehadiran pertama Islam dapat diverifikasi di Korea
berawal dari abad ke-9 selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan navigator Persia ke Arab. Islam juga mengalami perkembangan yang sangat cukup pesat di sana, di mana sebelum masuk ke negara-negara tersebut, masyarakatnya menganut agama Shinto dan Buddha. Namun, sesuai perkembangan zamannya, sebagian penduduk dari negara-negara tersebut akhirnya memeluk agama Islam sebagai agama mereka, walaupun hanya bersifat mayoritas saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.